Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 22 Maret 2021. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pada hari ini. Sebab Tuhan sangat baik dan begitu mengasihi kami. Sehingga kalau pagi hari ini kami boleh bangun dalam kekuatan baru. Semua karena anugerah kasih Allah bagi kami. Sekarang kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7 dan Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Saya bacakan dari Puji dan Janji. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Lukas 11 ayat yang ke-10. Demikian dua bacaan firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini saya memberikan tema bertekunlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bernama Robert Halp mengatakan, ketekunan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketekunan membuat kemungkinan kecil menjadi kemungkinan yang besar, dan ketekunanlah yang akan membuat kemungkinan besar menjadi pasti. Jadi inilah pernyataan yang dibuatnya, dan dari pernyataan Robert ini kita menjadi semakin yakin bahwa ketekunan sangat berdampak positif dalam kehidupan kita sebagai pribadi, bahkan dalam mengikut Tuhan. Dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus berkata dalam bagian ini, setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan Yesus memberi kata kunci cara kita menerima kelepasan dan jalan keluar ketika kita mungkin sedang menghadapi berbagai-bagai hal dalam kehidupan kita yang bisa saja menyesakkan hati kita, bahkan yang bisa saja membuat kita menjadi merasa panik lalu stres. Tuhan Yesus mengajarkan agar umatnya dalam bagian ini bertekun dan tidak mudah menyerah di dalam berseru kepada Tuhan. Terus-menerus meminta kepada Tuhan dalam doa untuk segala hal yang kita perlukan, itulah yang menjadi seruan Tuhan Yesus bagi kita. Setelah meminta dalam bagian ini, Tuhan Yesus juga mengingatkan supaya kita juga bertekun mencari apa yang menjadi kehendak Allah melalui doa-doa kita yang kita naikkan, dan tidak pernah berhenti mengetuk hati Tuhan dalam doa-doa kita. Bertekun merupakan proses yang terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dengan bertekun dalam Tuhan, dengan bertekun mencari kehendak Tuhan, dan dengan bertekun hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita akan bebas dari kesesakan yang kita alami. Salah satu contoh tokoh Alkitab yang bertekun adalah Daud. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7, Daud menuliskan pengalaman imannya ketika ia melarikan diri dari kejaran Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Bahkan juga tragisnya, ketika Daud lari dari kejaran Saul, ia pergi ke daerah Filistin
Dan rupanya di sana Raja Filistin mengenali Daud sebagai pahlawan Israel yang telah membinasakan banyak perwira-perwira Filistin, sehingga raja itu pun juga ingin membunuh Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud benar-benar dalam keadaan terjepit pada waktu itu. Daud benar-benar dalam keadaan terdesak, ia terhimpit oleh karena persoalan yang dialaminya. Namun dalam situasi itu ia berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengar seruan Daud. Tuhan menyelamatkan Daud dari kejaran Saul dan juga dari kejaran Raja Filistin. Pertanyaannya, mengapa Daud memperoleh pertolongannya dalam segala keterdesakan, keterhimpitan yang dialami oleh Daud? Kuncinya adalah Daud bertekun dalam Tuhan. Ia selalu mencari Tuhan dalam hidupnya. Ia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ia selalu memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga Daud memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga ia bisa mencurahkan segala isi hatinya, bahkan ia tidak takut untuk berseru kepada Tuhan. Ketekunan Daud dalam hidup bersama Tuhan menjadi kunci pertolongan yang diterimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahkan juga melalui pengalaman iman dari Daud pada hari ini, mari kita bersama-sama dalam seluruh kehidupan kita, jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan dalam saat teduh, dalam segala hal yang kita hadapi, yang kita alami. Datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, bertekun untuk meminta, bertekun untuk mencari dan mengetuk hati Tuhan. Dengan demikian kita akan menerima apa yang menjadi kehendak Allah, dan pasti kita akan memperoleh pertolongan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab ini adalah janji dan jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita bertekun, maka di situ kita akan menerima keadilan Allah di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Selamat bertekun Bapak Ibu Saudara di dalam meminta, mencari dan mengetuk hati Tuhan dalam kehidupan yang kita hadapi. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh mengasihi dan terus akan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Sebab pagi hari ini Tuhan merindukan kami agar kami tetap bertekun di dalam kehidupan iman kami, bahwa sesungguhnya hanya Tuhan sajalah tempat pertolongan kami Bapa. Dan untuk mengisi hari kami sepanjang hari ini Bapa, kami mohon Tuhan memimpin langkah-langkah kami, sehingga kami akan menemukan jawaban dari Tuhan sendiri, dan kami memperoleh kelimpahan dalam kasih dan kemurahan Allah setiap waktu. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalanilah hari ini dalam tetap bertekun, hidup bersama dengan Tuhan dalam segala kepercayaan kita kepada Dia. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.